Butuh 4 bulan buat bikin video ini. Dirasain dulu baru bisa diceritain. Jadi waktu itu lagi butuh controller ya, gamepad buat gantiin yang itu karena yang itu dipakai di komputer lain. Cari cuma karena lagi bokeh kita butuh yang murah. Nah, akhirnya keputusan saya ini. Kenapa ini? Karena ada beberapa hal yang menarik di controller ini walaupun dia masih pakai kabel. Pertama dan yang paling penting adalah harganya. Dia itu cuma 169.000, bahkan waktu 4 bulan lalu saya beli tuh 140 ribuan kalau nggak salah. Udah naik nih harganya karena ya semua elektronik memang naik baru-baru ini. Nah, di harga segini kalau kita maksain mau beli yang wireless itu kan dalamnya ada ini ya, nih ada CD juga ada yang wirelessnya. Nah, ini contohnya. Wireless itu kan dalamnya ada baterainya ya. Nah, baterainya aja berapa? Kalian pikir aja. Pokoknya kalau kalian beli wireless controller yang pakai baterai dan harganya 100 ribuan, itu kayaknya hampir mustahil dia akan bertahan lama karena faktor di baterainya. Makanya saya daripada kayak gitu mendingan beli yang kabel, tapi semoga lebih bagus kualitasnya. Ini yang gak masuk akal di 100 ribuan. Dia bilangnya sih udah pakai Hall effect ya di ini, di duanya, di triggernya dan di joysticknya. Nah, akhirnya kan saya cari-cari tahu tuh ya. Kayaknya sih bener ya. Jadi penasaran banget. Apa iya dengan harga 100 ribuan ya. Ini ya dia tuh menerjemahin dari bahasa Cina langsung, jadinya aneh bahasanya, tapi intinya adalah tuas jarak jauh Hall. Nah, ini kan Hall effect di joysticknya dan di triggernya, pemicu Hall. Pemicu tuh trigger di sini. Jadi ini ada perang ya, langsung aja. Nah, ininya Hall effect dan di triggernya. Apakah bener? Saya jujur aja nggak tahu cara ngeceknya, tapi rasanya sih bener ya. Dia tuh kayak bukan tombol gitu, kayak bukan tombol membran biasa. Nah, kalau ininya saya nggak bisa bedain rasanya. Kalau teman-teman ada yang tahu cara ngeceknya gimana, tolong kasih tahu ya. Yang pasti akhirnya saya beli dan saya coba udah 4 bulan. Saya mau ceritain pengalamannya. Ini nih, buktinya udah 4 bulan tuh. Huruf A-nya udah ngelotok. Karena ini memang beneran dipakai dan saya pakainya buat game kompetitif. Jadi ya lumayan nyiksa. Nyala, artinya udah terkoneksi. Kita cek di Windows. Dia kebaca sebagai Xbox 360 for Windows. Oke, statusnya. Oke, kita tes langsung ya. Ini joysticknya. Jalan semua. Nah, saya jujur aja cuma ngetes ini pakai satu game yang memang saya mainin banget dan gamenya lumayan nyiksa. Game controller, itu eFootball. Oh ya, kabelnya ini lumayan panjang ya, mungkin sekitar 2 meteran ya. Pokoknya ya cukup panjang lah buat gamepad. Nah, kalau dari feel-nya, pengalaman 4 bulan ini feel-nya kalau saya rasain itu mirip kayak pakai controller PS2 karena dia ringan, gak ada baterainya. Jadi walaupun tombol-tombol klikinya enak, tapi dia nggak mantep. Nah, itu sebenarnya di awal menyenangkan, tapi ternyata setelah saya pakai buat game yang kompetitif kayak eFootball gini ya, kita tes training aja. Ini bermasalah karena maksudnya bermasalah buat saya karena nggak dapet feel-nya aja. Kan saya terbiasa pakai ini nih, PS4 DualShock 4 dari ini yang ori dari PS4. Itu perputarannya berasa mantap. Oh ya, kalau ini kan layout PS ya. Nah, ini bentuknya mirip tapi layoutnya layout Xbox. Sebenarnya memang sengaja nyari yang layout Xbox supaya terbiasa kalau main di Xbox, karena kan yang ini udah ada yang PS. Nah, rasanya beda jauh. Kalau ini beneran mantep karena di PS4 apalagi PS5 ya. Nah, ini rasanya kayak PS2, ringan dan bukan ringkih tapi ringan aja gitu, walaupun secara plastiknya bagus ya buat saya ya, dengan harga ratusan ribuan. Kita coba. Oke, masih oke.
Tuh, oke semua ya. Jadi pengalamannya setelah saya pakai sekitar 3 bulan ya, karena akhir-akhir ini nggak saya pakai lagi, jujur aja. Nah selama 3 bulan itu saya pakai, dia di awal enak aja di awal karena ya masih happy gitu ya, happy banget dengan harga di 100 ribuan, 140 ribu gitu ya, sekarang 160 ribuan. Ini beneran rasanya kayak Hall Effect, kayak bukan tombol, jadi nggak khawatir. Kan kalau tombol kita khawatir dia dengan pemakaian yang kasar hancur ya, rusak ya dalamnya ya. Nah kalau ini nggak, ini di awal sampai akhir rasanya sama. Yang bermasalah kayak ada semacam lem di sini yang aus, jadi lama-lama lengket. Walaupun setelah lama-lamanya lagi lemnya yang aus itu ya hilang, jadi lengketnya hilang juga. Dah. Kedua, rasa mantapnya itu ternyata saya butuh. Jadi ini agak susah dijelaskan dengan data ya, tapi kalau feel-nya nggak dapet gitu buat main eFootball ini, masih lebih dapat jauh di sini. Akhirnya saya balik lagi ke si DualShock yang bawaan PS4 ini. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau untuk main gamenya yang kompetitif ini nggak recommended. Tapi kalau buat main game-game petualangan dengan harga 100 ribuan ini bolehlah dicoba. Di harga 100 ribuan nggak ada deh kayaknya yang ini, yang ngasih Hall Effect di trigger dan joysticknya gitu sih. Dan kalau saya sih nggak peduli ya ini ngelotok atau enggak, yang penting dimaininnya enak. Sayangnya buat game saya ini, buat eFootball, menurut saya nggak enak karena ya kurang mantep itu. Dan apa ya, rasa tombolnya ini, rasa ininya nih terlalu jauh gitu. Dan ini, oh iya nih satu lagi nih, B-nya nih miring ya, B-nya dia ngikutin lengkungan ini. Kalau di PS4 ini kan rata, tuh lingkarannya rata. Kalau di sini dia miring, dia melengkung mengikuti lekukan ini. Bukan rusak, memang desainnya begini. Ini buat info aja buat yang teliti banget gitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi saya tetap ya kalau buat harga 100 ribuan sih menurut saya jangan beli yang pakai baterai deh. Nanti kayaknya nggak akan bertahan lama. Oh iya, di harga segini yang saya nggak nyangka, dia itu udah punya fitur getar ya. Jadi dia bisa bergetar, yang getarannya tuh asimetris. Jadi rasanya nggak sama aja. Dia ada yang kencang, ada yang pelan. Jadi asik banget sih di harga segini, ada getarannya. Dan juga ada tombol turbo yang kita bisa set sendiri. Tapi saya nggak terlalu pakai turbo bergetar. Jujur aja saya masih nyari lagi gamepad murah yang mungkin bisa lebih baik dari ini, walaupun harganya di atas ini sedikit kali ya. Kalian kalau ada rekomendasi tolong kasih saran. Kalau soal Lenovo-nya, Lenovo asli atau enggak, saya udah nyari-nyari. Kayaknya sih ini asli, cuma memang nggak ada dijual resmi di Indonesia. Jadi ini impor dari Cina gitu deh. Di sini nggak dibawa sama Lenovo-nya.